Sobeknya mulut dari Kuchisake Onna ini pun tidak tanggung-tanggung. Sobekannya mulai dari ujung telinga kanan sampai ke ujung telinga kiri. Maka hasilnya akan sama saja, korbannya akan dibunuh. Maka Kuchisake Onna ini akan membunuh korbannya tepat di depan pintu rumahnya. Maka dia akan menyobek mulut korbannya. Hantu wanita Jepang bermulut sobek dan suka mengincar anak-anak serta remaja, Kuchisake Onna. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas sebuah urban legend yang sangat terkenal dari negeri Sakura, Jepang, yaitu Kuchisake Onna. Kuchisake Onna merupakan sebuah urban legend yang berasal dari Jepang yang bahkan sempat meresahkan warga-warga Jepang karena dianggap berbahaya dan mereka juga percaya dengan adanya Kuchisake Onna ini. Kuchisake Onna digambarkan sebagai yokai yang bisa diartikan sebagai makhluk halus atau hantu kalau di Indonesia. Sosok dari Kuchisake Onna ini merupakan seorang wanita yang memiliki rambut hitam yang panjang, kulit putih pucat, dan badan yang sangat indah. Intinya, ketika dilihat dia akan terlihat sangat cantik. Tapi Kuchisake Onna ini selalu menggunakan penutup mulut, seperti halnya masker, shawl, ataupun kipas tangan dengan tujuan untuk menutup mulutnya yang sobek. Sobeknya mulut dari Kuchisake Onna ini pun tidak tanggung-tanggung. Sobekannya mulai dari ujung telinga kanan sampai ke ujung telinga kiri. Sehingga kalau dilihat dalam keadaan seperti itu, maka akan sangat menyeramkan. Selain hal itu, yang lebih menyeramkan lagi adalah Kuchisake Onna ini sering membawa senjata tajam berupa gunting atau pisau dapur yang nantinya akan digunakan untuk menyerang korbannya. Kuchisake Onna sendiri sering diberitakan muncul di tempat-tempat yang sepi pada waktu malam hari. Dan salah satu tanda kemunculannya adalah dengan adanya kabut tipis di sekitar tempat itu. Biasanya, Kuchisake Onna ini akan menampakkan dirinya kepada anak-anak, remaja, atau orang-orang yang seumuran dengan mahasiswa sebagai korbannya. Nah, setelah menampakkan dirinya, nantinya dia akan bertanya kepada korbannya itu, apakah aku cantik? Nah, disinilah letak kengeriannya, karena pertanyaan ini harus dijawab dengan jawaban yang benar, agar bisa lolos dan selamat dari Kuchisake Onna. Masalahnya, apapun jawabannya, tetap ada kemungkinan kita akan dibunuh oleh Kuchisake Onna ini. Karena, kalau jawabannya tidak cantik, ya sudah pasti korbannya akan langsung dibunuh oleh Kuchisake Onna ini menggunakan benda tajam yang dia bawa. Nah, kalau jawabannya iya, kamu cantik, maka Kuchisake Onna akan membuka maskernya lalu menunjukkan sobekan di mulutnya tadi. Lalu akan bertanya lagi, bahkan dengan ini, maksudnya, bahkan dengan luka di wajahnya, apakah dia tetap terlihat cantik? Kira-kira seperti itulah pertanyaannya. Nah, kalau setelah melihat wajahnya, korbannya kelihatan takut dan jadi ragu-ragu untuk menjawabnya, maka hasilnya akan sama saja, korbannya akan dibunuh. Jadi, ketika bertemu dengan Kuchisake Onna, sebisa mungkin jangan pernah menunjukkan rasa takut. Akan tetapi, walaupun korbannya berhasil menyembunyikan rasa takut dan menjawab pertanyaannya dengan iya, kamu tetap cantik, maka Kuchisake Onna ini akan menyukai korbannya dan akan mengikutinya pulang. Kalau selama perjalanan pulang menuju ke rumahnya, korbannya terlihat gelisah dan tidak tenang seperti orang yang sedang ketakutan, maka Kuchisake Onna ini akan membunuh korbannya tepat di depan pintu rumahnya. Jadi, artinya, kalau bertemu dengan Kuchisake Onna, kemungkinan terbunuh akan lebih besar daripada kemungkinan selamat. Apabila korbannya adalah seorang anak-anak, maka Kuchisake Onna akan memakan anak tersebut. Tidak diketahui bagaimana caranya Kuchisake Onna memakan anak-anak itu. Tetapi ada salah satu sumber yang bilang kalau yang dimakan adalah bagian telinga sampai ke kepala bagian atas. Nah, kalau korbannya remaja atau mahasiswa yang berkelamin laki-laki, maka dia akan membunuhnya menggunakan senjata tajam yang dia bawa. Nah, kalau korbannya adalah seorang perempuan, maka dia akan menyobek mulut korbannya itu dari ujung telinga satu ke ujung telinga lainnya dan membuat si korban terlihat secantik dirinya. Sejarah dari munculnya urban legend Kuchisake Onna ini memiliki dua versi. Ada versi yang tradisional atau versi yang lebih lama, ada juga versi yang lebih modern. Dalam versi yang pertama atau versi yang tradisional, Kuchisake Onna ini diceritakan adalah seorang wanita cantik yang hidup pada zaman Heian sekitar tahun 1185 Masehi. Walaupun dia sangat cantik, dia memiliki tabiat yang jelek.
Sifatnya yang sangat sombong karena kecantikannya itu. Dia juga sering bertanya kepada orang-orang, apakah aku cantik? Untuk memvalidasi bahwa dirinya sangatlah cantik. Dan orang-orang yang ditanyai dengan antusias menjawab bahwa iya, kamu sangat cantik. Ya karena memang Kuchisake Onna ini selama menjadi manusia benar-benar cantik. Singkat cerita, kabar kecantikan Kuchisake Onna ini terdengar oleh seorang samurai. Kemudian si samurai itu mengajaknya menikah. Karena samurai pada zaman itu mempunyai pangkatnya lumayan tinggi, akhirnya bersedialah Kuchisake Onna ini menikah dengan si samurai itu. Sayangnya, Kuchisake bukanlah orang yang setia, karena suaminya kan seorang samurai. Sedangkan seorang samurai itu sering berperang, jadi Kuchisake Onna ini sering juga ditinggal oleh suaminya ketika suaminya berperang. Hingga akhirnya Kuchisake merasa kesepian. Karena merasa kesepian, dia pun mencari-cari pria tampan di sekitar kota. Setelah menemukan pria yang tampan menurutnya, dia pun PDKT dengan pria itu hingga terjadilah perselingkuhan. Kabar perselingkuhan ini akhirnya didengar oleh sang suami. Suami Kuchisake yang marah akhirnya mendatangi Kuchisake yang sedang berselingkuh dan membunuh selingkuhannya tepat di depan Kuchisake. Tapi ketika suaminya sedang dalam keadaan yang sangat marah, Kuchisake malah merasa dirinya tidak bersalah karena merasa kalau dirinya cantik, jadi dia bebas mau berhubungan dengan siapa saja yang dia mau. Suaminya pun tambah marah karena bukannya menyesali perbuatannya karena selingkuh, malah Kuchisake dengan sombongnya berkata seperti itu. Karena kemarahannya sudah memuncak, akhirnya si samurai ini memegang Kuchisake dan menyayat mulutnya sampai sobek dari ujung telinga satu ke ujung telinga yang lainnya. Lalu setelah itu suaminya berkata, "Sekarang siapa yang akan berkata kalau kamu cantik?" dengan nada mengejek. Wajah Kuchisake pun menjadi sangat menyeramkan sampai akhirnya dia pun meninggal. Ada versi yang bilang kalau dia meninggal karena kehabisan darah dari sobekan itu. Ada juga yang bilang kalau dia bunuh diri karena tidak bisa menerima kalau wajahnya menjadi menyeramkan. Di versi yang lebih modern, diceritakan kalau Kuchisake Onna ini berasal dari seorang wanita yang melakukan operasi untuk mempercantik dirinya. Nah, pada waktu operasi, terjadilah malpraktek hingga membuat wajah dari wanita itu sobek. Ceritanya, pada waktu proses operasi itu berlangsung, dokter yang menangani operasi itu memakai pomade yang berbau sangat menyengat, sehingga membuat wanita itu tidak tenang pada waktu operasi berlangsung. Sampai akhirnya, dia pun bergerak, dan sekalinya dia bergerak, saat itu dokternya sedang memegang pisau, dan akhirnya tersayatlah mulut dari wanita itu. Sialnya, tidak ada yang bisa dilakukan dengan luka di wajahnya itu. Jadi, dia harus hidup dengan luka itu seumur hidup. Karena marah, akhirnya dia membunuh dokter itu dan akhirnya dia pun juga meninggal. Ada juga versi lain yang menyebutkan kalau pada waktu operasi itu, dokter yang menanganinya adalah seorang dokter wanita. Karena dokter itu iri dengan kecantikan kliennya, akhirnya dokter itu pun menyayat mulut kliennya hingga akhirnya dia meninggal. Nah, setelah kematiannya, akhirnya dia menjadi onryo atau roh pendendam dan meneror warga-warga di sekitar. Sebenarnya masih ada beberapa cerita lagi tentang asal-usul dari Kuchisake Onna ini, tapi yang paling populer adalah dua cerita tadi. Saking viralnya rumor tentang Kuchisake Onna ini sampai-sampai membuat warga sekitar resah dan takut dengan adanya Kuchisake Onna ini. Karena ya mereka benar-benar percaya kalau Kuchisake Onna ini masih berkeliaran dan mencari korban. Hal ini diperparah dengan berita yang beredar dan cerita tentang penampakan-penampakan dari Kuchisake Onna ini. Hal ini akhirnya membuat kepanikan lokal dan orang tua para siswa yang sedang bersekolah semakin khawatir kalau anaknya akan bertemu dengan Kuchisake Onna ketika mereka pulang sekolah larut malam karena ada jam tambahan. Sampai akhirnya pada akhir tahun 1970-an beberapa sekolah menyarankan murid-muridnya untuk pulang berkelompok atau ditemani sama orang dewasa. Bahkan saat itu juga diperlakukan jam malam. Jadi, orang-orang tidak boleh keluar rumah lebih dari jam 10 malam. Serta pemerintah juga mengerahkan polisi-polisi untuk melakukan patroli guna menyelidiki kasus dari Kuchisake Onna ini. Tapi, ada saja orang yang memanfaatkan kepanikan ini. Pada tahun 1979, seorang wanita ditangkap karena menyamar sebagai Kuchisake Onna. Jadi, dia berkeliaran dengan outfit menyerupai Kuchisake Onna dan membawa senjata tajam. Selain karena menyamar menjadi Kuchisake Onna, dia juga ditangkap karena melanggar aturan tentang penggunaan senjata tajam dan senjata api. Tadi kan dibahas, kalau ketika bertemu dengan Kuchisake Onna, kemungkinan terbunuhnya lebih besar kan? Tapi sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan biar bisa selamat dari Kuchisake Onna ini. Yang pertama,
Ketika ditanya, apakah aku cantik? Maka kita bisa menjawab dengan jawaban biasa saja. Bisa juga dengan kata lumayan. Nah, nanti Kuchisake Onna bakalan bingung bagaimana meresponnya, karena dia tidak punya persiapan dengan jawaban itu. Nah, saat dia kebingungan itulah ada kesempatan untuk melarikan diri dan menjauh dari Kuchisake Onna. Selanjutnya, ketika bertemu dengan Kuchisake dan dia bertanya seperti tadi, bertanyalah balik kepadanya, apakah aku juga cantik? Sehingga dia bakalan bingung mau jawab apa, lalu dia bakalan pergi. Selanjutnya adalah dengan menawarkan permen keras berwarna kuning, karena dia sangat menyukainya. Tapi karena dia tidak bisa mengunyah permen itu, akhirnya dia ingat kepada penderitaannya dan akhirnya dia akan menghilang. Cara yang terakhir adalah dengan mengatakan pomade secara berulang-ulang. Ada yang bilang 3 kali, tapi ada juga yang bilang 6 kali. Jadi terserah saja mau mengatakan berapa kali. Setelah itu, dipercaya kalau Kuchisake Onna akan merasa ketakutan karena teringat dengan dokter yang dulu pernah membuat mulutnya sobek. Selain berita dan cerita-cerita yang beredar, urban legend tentang Kuchisake Onna ini juga sudah dimuat dalam sebuah film, seperti film yang berjudul Carve the Slipmouth Woman dan Carve 2 The Scissor Massacre. Ada juga di dalam game, manga, bahkan anime juga banyak yang menampilkan karakter Kuchisake Onna ini. Oke, sekian pembahasan tentang urban legend Kuchisake Onna yang menyeramkan ini. Kalau misalnya ada yang kurang dari penyampaian saya tadi, bisa diskusi di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau dikomen, koreksi, atau saran, tulis aja di kolom komentar juga ya. Oh iya, kalau ada yang mau berbagi cerita pengalaman pribadi, silahkan kirim saja ke email yang ada di description box. Like kalau suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka, dan jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video pembahasan yang menarik lainnya. Udah di sini, dan sampai jumpa.